Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin sedikit mengeluarkan pendapat tentang kejadian akhir-akhir ini, terutama dalam kasus Kerawang kemarin. Itu bisa kita lihat lah. Balau ini kalian macam apa? Mereka itu seperti VOC, ngadu domba pribumi. Ya kebetulan pribumi yang goblok juga banyak sih. Jadi, kalian udah lihat lah, saya udah menantang Basil Masail. Basil Masail itu hampir terjadi loh, tanggal 6 Mei tepatnya. Jadi di PBNU itu hampir terjadi Basil Masail. Saya dikontak Kiai Imad hari Jumat atau Kamis gitu ya, agar siap-siap. Tapi tanggal 6 pagi itu dibatalkan. Yang batalin ya si dokter bodor Fahru Rosi itu. Oh, Fahru Rosi itu dokter Gilani itu. Lulus dokter, gelarnya dipakai kemana-mana, tapi Basil Masail nggak berani. Kalian cari Fahru Rosi, ada nggak publikasi terkait disertasinya? Padahal aturan itu ditetapkan Menristek Dikti 2015, dia lulus 2016. Harusnya ngikutin peraturan itu. Tapi lulus juga gitu. Dan orang macam itu dipilih NU untuk jadi pengurusnya di tingkat pengurus besar. Kok sepertinya NU kekurangan bakat sampai nunjuk Fahru Rosi sebagai ketua komisi bidang apalah itu. Namanya NU Nahdlatul Ulama itu ya harusnya milih ilmuwan yang kompeten. Jadi kembali ke topik tadi. Lain Balawi ini udah kayak VOC memang, ngadu domba pribumi. Mereka nggak ada pinter-pinternya kecuali pinter ngadu domba aja. Sementara kita yang dituduh memecah belah umat. Ya, mereka mengadu domba sebenarnya. Mereka maunya kita bersatu tapi di bawah ketiak mereka gitu. Ya kita yang berpikir nggak sudi dong. Kita dikasih otak, cara mencukuri pemberian otak itu kan kita pakai berpikir. Nasabnya Balawi itu udah tertolak sebagai Bani Ibrahim, jadi nggak usah bahas kapan dia apakah mereka Bani Ali atau enggak. Kalian bacalah publikasinya Profesor Hammer itu kan cuma ada 3 kandidat. Itu pun paling masuk akal J1. Kalau kalian susun filogeninya nggak ketemu yang J2 dan R, apalagi G. Kalau kalian pakai ilmu matematika logaritma itu nggak mungkin haplogrup G itu keturun sebagai haplogrupnya Nabi Ibrahim. Karena diharap cuma 4%. Kalian buatlah rata-rata per anak laki per ayah itu menghasilkan rata-ratanya 1,3 anak laki-laki itu. Yang nyampe 3000 tahun yang lalu dan 0 kalau Balawi itu. Yang masuk akal ya cuma J1. Jadi yang belain Balawi seperti Wafi, Rumail Abbas, terus Kolili bersaudara, itu menunjukkan bahwa RA-nya sendiri itu defisit intelektual. Tidak mampu mempertahankan nasabnya secara intelektual. Rasulullah itu waktu dipertanyakan kenabiannya, yang membuktikan siapa? Ya Rasulullah sendiri. Begitu Balawi dipertanyakan nasabnya, yang maju Rumail Abbas. Zaini, siapa lagi? Wafi, Idrus Romli. 4 orang ini juga nggak ada jejak ilmiahnya kalau kalian cari. Saya sih nggak nuntut tinggi-tinggi amat, minimal jejak ilmiahnya itu kelihatan gitu loh. Yang bela ini nggak mampu berpikir ilmiah. Ilmiah itu dasarnya skeptis dulu. Keempat-empatnya itu udah teologis. Nasabnya Balawi diyakini dulu. Lah kalau udah diyakini ngapain dibuktikan kebenarannya? Kita itu sampai belajar berbusa-busa di kelas. Itu awalnya meragukan ilmu. Kita pelajari. Dari ragu jadi yakin. Seperti gaya gravitasi gitu ya. Oh dibilang guru, tarik-menarik antar semua benda langit. Ya dibilang doang. Kita baru percayanya apa?
Setelah belajar matematikanya, fisikanya, kita hitung, bener ya gitu. Kita lakukan eksperimen, bener ya gitu. Kan bisa pakai eksperimen 2 bandul gini di tempat hampa gimana gitu. Jadi seperti Balawi ini memang membawa bangsa ini bodoh demi mempertahankan nasab mereka. Dan metode yang dilakukan adalah mengadu domba pribumi. Satu, mereka nggak punya kapasitas intelektualitas. Dua, yang memanfaatkan pribumi. Yang entah pribumi itu alasannya apa nggak tahu saya. Sampai mau belain nasab Balawi. Alasan paling masuk akal ya alasan finansial gitu kan. Bagaimanapun sejak terutama reformasi ini, kemampuan klan Balawi untuk mengais dana itu lumayan memang sih. Karena banyak dari kita yang dibohongi dengan klaim nasab ke Rasulullah ini. Tapi dunia makin maju. Tahun 2023 itu ilmu genetika udah menghasilkan peraih Nobel ke-24. Walaupun bidangnya, seingat saya bidangnya virologi kayaknya. Ilmu yang sudah kayak gitu pun mereka lawan. Tolol kan. Jadi kasus Kerawang kemarin itu kelihatan bahwa Robito Alawiyah itu kalau perlu membenturkan berdarah-darah bangsa Indonesia, yang penting nasab mereka selamat. Padahal kalau mereka mencintai Ibu Pertiwi, ya sudah, bubarin aja Robito Alawiyah. Alawi itu kan keturunan Ali, mereka nggak keturunan Ali. Udah, ya, nasabnya pencatatan tiap keluarga aja. Yang Asegaf nyata Asegaf, yang Al-Habsi nyata Al-Habsi. Kalau mau jadi ustadz atau kiai, ya ikutin jalur ilmiah, nggak usah bawa-bawa nasab. Presiden kita itu naik presiden nggak ada yang bawa-bawa nasab. Ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Profesor B.J. Habibie atau Bu Pratiwi Sudarmono itu nggak bawa nasab. Hari ini juga saya diskusi sama di Twitter dengan saudara-saudara kita yang Arab asli itu. Mereka ngerti masalahnya. Indonesia itu kena penyakit kanker yang namanya alit impostor, alawin palsu. Nah, kita yang dalam sejarah bangsa kita itu punya bangsa cerdas, bahkan pernah diakui dulu zaman dinasti Tang bahwa Indonesia ini Jawi. Waktu itu ya Sumatera dan Jawa itu dianggap Jawi gitu ya, Jawa gitu karena rajanya sama waktu itu. Itu adalah yang terkaya ketiga setelah dinasti Tang, Abbasi, baru kita. Jadi di masa lalu itu kehebatannya diakui. Sekarang dikadali pengungsi Yaman. Bagian dari kita tertipu gitu. Fanatik lagi, udah tertipu fanatik gitu. Ya, kalau Lili bersaudara itu. Jadi persoalan ini ya memang harus kita selesaikan generasi kita. Kalau selesai dan saling memaafkan itu, keturunan kita nggak ngundat-ngundat nanti. Kalau yang Balawi tetap melawan, nanti keturunan mereka yang jadi bahan bully di masa depan nanti. Toh mereka nggak ada yang bakalan mau kembali ke tahun panas, kering kerontang. Bayangin Nabi itu pernah ya, kan ada dalil nancepin pohon, lupa pelepah kurma ya, untuk meringankan siksa kubur gitu ya. Di Indonesia kuburannya hijau semua. kurang nikmat apa Indonesia ini. Tapi Balawi malah merusak Indonesia demi nasab mereka. Mereka itu nggak cuma parasit terhadap nasabnya Alawin, juga parasit terhadap kehidupan kebangsaan kita. Pribumi lawan pribumi dia di domba. Kalau mereka mau selesai kan tinggal hasil masalah di BPNU atau seminar ilmiah di kampus. Yang maju harus mereka. Oh, biolognya juga ada. Ada Senafi, ada Said Sofwan. Said Sofwan kemarin tantang naik ke vlog yang nggak berani. Mendem banyakan bius itu dokter itu.
Jadi yang maju ya jongos-jongosnya, yang di belakang layar ya kayak Faris Rossi, dokter takut Basul Masail. Yang di depan layar ya seperti Rumail Abbas, terus Wahfi, terus Romli gitu ya. Rumail Abbas itu yang menurut kalian pinter, mikirnya udah nggak ilmiah. Namanya ilmiah itu skeptis dulu. Kalau dia udah yakin nasab Balawi belum diteliti udah yakin, itu namanya teologis, bukan ilmiah itu. Ilmiah itu ya teorinya diadu dengan buktinya. Ya, kalau buku nasab, buku sejarah itu cuma catatan kesaksian. Kalau buktinya apa ya biologi, terserah mau cari metode apa. Ya, hari ini yang tersedia ya DNA. DNA itu menghasilkan 24 peraih Nobel ilmu nasab. Ya, itu ilmu sampah peradaban, itu udah bangkai ilmu itu. Udah fosil ilmu. Nakibnya Cat Fancy Association aja lebih pinter, lebih profesional daripada nakoba-nakoba Timur Tengah itu. Ketika Romail Abbas kelayapan cari nakoba-nakoba itu bisa jadi nakobanya juga anggota sindikat nasab. Kita nggak bisa percaya pendapatnya nakib yang berasal dari kelompok yang juga gila nasab. Itu masalahnya. Ada konflik of interest. Kalau interest saya apa, Dra? Saya mau ke Wali Songo jalur perempuan, toh nggak diakui sebagai keturunan Wali Songo.